orang ada ibadah itu ada 3 kelas. Ini yang perlu dicatat nih. Ada ibadahnya seseorang yang sama dengan Allah. Dia yang punya wewenang untuk menentukan kamu nggak bakalan diterima, kamu nggak bakalan sah, kamu pasti masuk neraka, kamu sesat. Ini orang-orang yang saya cerita kemarin itu tentang kaum Khawarij itu, dia ahli ibadah tapi punya pola pikir semacam ini. Sampai sekelas Sayyidina Ali saja dianggap kafir karena tidak sependapat dengan dirinya. Orang beragama semacam ini sebenarnya tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menyembah dirinya sendiri. Padahal rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Ampunan Allah lebih besar, lebih luas, tetapi dikecilkan oleh pendapat kita, sehingga seolah-olah orang lain yang berbeda dengan kita pasti tidak diterima dengan Allah. Kita yang menentukan kafir tidaknya seorang, sesat tidaknya seorang. Ini ibadah semacam ini sama dengan menyembah dirinya sendiri. Dan ibadahnya tidak berkelas, rendah, sangat rendah, karena sebenarnya tidak menyembah Allah. Yang kedua, ada ibadahnya seorang yang menempatkan dirinya seperti malaikat, seolah-olah paling suci, sehingga kalau kumpul dengan orang berdosa dia merasa paling suci, berkumpul dengan orang-orang yang rendahan gampang nyepelekan karena dia merasa lebih suci. Ini ibadahnya seseorang yang menempatkan dirinya sama dengan malaikat, dan ini ibadah yang tidak diterima oleh Allah Taala. Yang ketiga, ibadahnya seorang hamba yang merasa dirinya lebih buruk dari makhluk. Ibadah ini memang dari kalimat abid, dan abid itu adalah hamba. Illa liya'budun itu adalah menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ibadah yang merasa dirinya hamba inilah ibadah seluruh para nabi. Anda bisa bayangkan Nabi Adam 40 tahun merasa berdosa. Rabbana dzalamna anfusana, wahai Tuhanku, aku telah zalimi diri. Ibadahnya seorang yang paling banyak, bahkan Rasulullah SAW. Sayyidina Ali dalam doa tertentu ada Rabbi inni zalamtu nafsi. Nabi Yunus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kalau ibadah belum merasa banyak dosanya, berarti belum ibadah. Nabi Muhammad itu istighfarnya berapa kali? Apakah Nabi Muhammad banyak dosanya? Tidak. Lalu kenapa Nabi Muhammad merasa banyak dosa harus istighfar? Apa pura-pura? Tidak. Perasaan itu harus ada dalam setiap hamba-hamba yang beribadah kepada Allah. Nabi Muhammad itu ketika dia pulang habis dakwah di rumah, dia memohon ampunan kepada Allah SWT, bukan atas dosa-dosanya. Walaupun tetap Nabi Muhammad merasa berdosa, tetapi atas lengahnya dia pada siang harinya kepada orang, sehingga harus berhubungan dengan orang lain, harus komunikasi, sehingga ketika dia bermunajat kepada Allah, dia memohon ampun. Ini makanya kalau kita ibadah itu puncaknya adalah sholat, dan sholat itu puncaknya adalah sujud, dan sujud itu adalah merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau seseorang yang berbeda dianggap salah, nanti repot kita sendirian, berarti kita di surga sendirian dong. Karena semua orang tidak sama dengan kita. Nah ini, jadi biar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Urusan kita dengan orang lain tidak boleh menghakimi. Urusan kita dengan siapapun harus punya prasangka yang baik. Urusannya biar nanti Allah, kita cuma memberikan kesempatan pada setiap orang untuk punya kesempatan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Rasulullah SAW. Ketika ada seseorang yang punya pandangan keras, kemudian datang kepada salah satu ulama di Mesir namanya Mutawalli Sya'rawi. Ketika ditanya, kenapa kamu membom orang-orang maksiat, tempat-tempat maksiat segala macam? Karena dia melakukan maksiat.
Apa kamu ketika lakukan itu kamu senang? Ya iya. Karena kami menghancurkan tempat-tempat maksiat. Ketika kamu bunuh, bom orang itu masuk neraka? Masuk neraka, nggak apa-apa, biarin. Ketika ditanya, tahu gak kamu Rasulullah? Rasulullah menginginkan setiap orang masuk ke dalam surga. Sementara setan menginginkan orang masuk ke dalam neraka. Berarti kamu sama dengan setan dan berbeda dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Urusan wewenang akhirnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita punya tugas memberikan kesempatan pada orang lain untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ibadah itu adalah ketika kita merasakan diri kita adalah orang yang paling buruk. Makanya kata Sayyidina Ali apa? Apabila engkau berhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, usahakan dirimu adalah orang yang paling baik. Khusyuknya, pakaiannya, akhlaknya, bahasa yang disampaikannya harus berusaha yang paling terbaik, pakai minyak wangi. Tapi apabila engkau melihat dirimu, maka lihat dirimu adalah orang yang paling buruk. Lihat dirimu. Itu ada salah satu nabi ketika diperintah oleh Allah cari makhluk yang paling buruk, Nabi Musa, wahai Musa, cari makhluk yang paling buruk. Nabi Musa cari kemana-mana. Ada orang mabuk, mau ditunjukin, kata Nabi Musa, belum tentu orang ini nanti akhirnya menjadi orang yang baik. Bisa jadi saya juga menjadi akhirnya buruk. Gak jadi, sampai akhirnya menemukan bangkai anjing, mau dibawa, bahwa ini makhluk yang lebih buruk. Nabi Musa gak jadi lagi. Apa dosanya anjing ini sehingga kita mengatakan ini buruk? Akhirnya sampai kembali ke hadapan Allah bahwa tidak ada makhluk yang lebih buruk. Kemudian Allah berkata, kalau engkau bawa satu makhluk saja yang lebih buruk darimu, maka engkau batal menjadi nabi. Kalau engkau melihat dirimu, diri makhluk yang paling buruk. Apabila engkau bersama dengan orang lain, kamu sama dengan orang. Tidak ada lebihnya. Nah ini. Jadi kita punya konsep. Kalau kita bersama Allah, jadikan kita makhluk yang paling baik. Bahasanya, akhlaknya, khusyuknya, tata keramanya, semuanya, hatinya. Apabila engkau melihat dirimu, lihat dirimu adalah makhluk yang paling baik. Apabila engkau bersama orang lain, maka engkau sama dengan mereka. Tidak boleh merasa lebih.